Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Rabu 10 Agustus 2022. Tema Renungan Malam kita pada saat ini adalah hidup berdasarkan iman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan tugas kami karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita malam hari ini adalah hidup berdasarkan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita itu bagaikan sebuah perjalanan. Sepanjang jalan yang kita lalui, tidak selalu berada di dalam jalan yang lurus, tetapi kadang bertemu dengan jalan yang berlubang. Kondisi jalan yang naik turun, ataupun mungkin cuaca yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Demikian juga di dalam perjalanan iman kita. Tidak selalu mulus. Ada banyak godaan untuk menjauh dari Tuhan, manakala realita hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Beriman. Beriman berarti yang pertama, percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun belum terjadi. Kita melihat bagaimana kehidupan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama misalnya. Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Pada saat itu masih musim kemarau dan tempatnya di pegunungan jauh dari laut. Toh dia taat untuk melakukannya, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena ketaatannya, dia tetap melakukannya. Contoh yang kedua adalah Abraham, bapa orang beriman. Abraham taat keluar dari tanah leluhurnya, meskipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan membimbingnya. Ternyata ujian ketaatan Abraham belum cukup. Dia dijanjikan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi Tuhan mengaruniakan keturunannya di usia yang sudah lanjut. Pada saat anak itu hadir ke dunia, Tuhan masih mengujinya dengan permintaan untuk dikorbankan. Apa yang belum terjadi, apa yang tidak kita mengerti, tetap kita harus taat, tetap kita harus percaya, karena itu adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan
dalam segala situasi. Pada saat semuanya baik, tetapi juga pada saat realita hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Melakukan firman Tuhan, meskipun mungkin doa-doa kita belum dikabulkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari saat ini betapa banyak godaan di sekeliling kita yang begitu kuat, yang menggiring kita untuk menjauh dari firman Tuhan. Entah itu pengaruh pergaulan, entah itu informasi dari media, dari medsos, ataupun gaya hidup sekeliling kita yang hedon. Apa yang terjadi itu? Kadang-kadang kita kemudian tergoda dan hidup kita jauh dari firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun itu tidak mudah. Itu arti dari hidup yang berdasarkan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan disebut sebagai orang berbahagia jika melakukan firman Tuhan. Bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita memiliki jabatan tinggi, tetapi kebahagiaan yang mendasar, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berefleksi di dalam menutup hari ini. Sudahkah firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Atau firman Tuhan itu baru berhenti kita dengar dan kita baca? Tentu kita ingin berbahagia di dalam kehidupan kita. Tentu kita ingin merasakan ketenangan. Kuncinya adalah kita melakukan firman Tuhan. Meskipun apa yang terjadi pada hari ini dan hari esok, kita tidak tahu. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan firman. Firman yang boleh kami terima dan kami renungkan, biarlah ada di dalam hati kami, dan kami mau dan mampu melakukannya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami boleh menyatakan firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin berbahagia, kami ingin memiliki kebahagiaan yang sejati Tuhan. Maka tolonglah kami, agar firman yang boleh kami terima setiap hari benar-benar mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami ingin beristirahat. Tuhan menolong, melindungi, menjaga kami, agar kami dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman serta nyenyak. Besok pagi kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.